Halo, selamat sore Sobat Ponsel Capital. Kembali lagi dengan admin Ponsel Capital yang akan membahas analisis fundamental, yaitu cara mencari atau cara menghitung nilai intrinsik dari saham Astra International atau ASI dengan metode discounted cash flow. Dalam hal ini, arus kas penerimaan yang kita gunakan adalah free cash flow to equity. Oke, jadi sebelum kita mulai, banyak yang bertanya sebenarnya free cash flow to equity itu apa sih Min, dan discounted cash flow itu apa? Oke, satu-satu. Jadi, discounted cash flow itu sebenarnya adalah salah satu teknik valuasi saham dengan mendiskontokan arus kas masa mendatang di nilai di tahun sekarang. Jadi ibaratnya arus kas masa mendatang 5 tahun dari sekarang nih, 2022, 2023, 2024, 2025 dan seterusnya, itu kita tarik semua, kita jumlahkan, kita present value kan dengan tingkat diskonto tertentu, yaitu WACC atau weighted average cost of capital atau biaya modal, dengan arus kas tadi kita diskontokan di tahun sekarang. Nanti dapat ketahuan angka, baru dah itu nilai intrinsiknya. Gampangnya gitu, kasarnya gitu. Nah, sebenarnya yang kita diskonto itu macam-macam arus kas penerimaan. Kan ada dividen yang berhak menjadi hak investor itu kan dividen, tapi dalam hal ini kita akan mencoba mengulik yang namanya free cash flow to equity, karena ini juga sebagai arus kas yang berhak atas menjadi haknya investor juga gitu, selain dari dividen ya. Jadi sebenarnya gampang ya, free cash flow to equity adalah arus kas operasional setelah pengurangan belanja modal atau capital expenditure dan ditambah dengan pembiayaan bersih atau net debt. Nah, jadi banyak yang bilang kalau free cash flow itu adalah arus kas operasional setelah dikurangi belanja modal gitu. Kenapa saya adjust dengan pembiayaan bersih? Karena yang namanya perusahaan itu pada tahun berjalan pasti dia ada yang namanya narik utang. Ya kan? Ada yang narik utang, ada yang membayar hutang. Jadi kita harus tahu dulu itu kan, ketika dia menerima hutang itu dia berarti ada kas masuk bagi perusahaannya ya kan, dan ketika dia membayar hutang pasti ada kas keluar. Selisihnya dari penerimaan utang dan pengeluaran utang itu yang namanya pembiayaan bersih. Nah, masalah hutangnya mau digunakan untuk apa itu kan macam-macam, tergantung kebijakan manajemen. Banyak yang bilang utang itu harusnya buat membiayai proyek atau buat ekspansif. Misalnya dalam hal ini Astra, berarti Astra seharusnya menggunakan hutangnya untuk bikin dealer, showroom baru, atau nyetok persediaan, dalam hal ini mobil-mobil yang akan dijual, dan seterusnya gitu. Atau dia menambah jumlah showroom seperti Auto 2000 gitu ya, atau menambah jumlah armada dan seterusnya. Yang intinya untuk keberlanjutan bisnisnya. Seharusnya seperti itu ya maunya investor. Tapi tidak menutup kemungkinan utang yang diterima oleh emiten itu juga akan sebagian digunakan untuk yang namanya bayar gaji, ya kan, bayar bonus, dan tidak menutup kemungkinan bayar dividen juga bagi shareholder. Jadi macam-macam peruntukannya. Nah, jadi free cash flow equity itu adalah setelah di-adjust dengan belanja modal dan pembiayaan bersih. Jadi langsung aja cara mencarinya itu ada 3 tahap ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada free cash flow equity ya, terus ada discounted cash flow free cash flow equity ya, ini setelah didiskonto dengan tingkat diskon yaitu WACC. Lalu ada income statement forecast, ini cara mencari cara memproyeksi laba rugi emiten ASI dengan metode FCFA. Jadi langsung aja yang pertama FCFA, cara mencarinya itu seperti apa. Yang dibutuhkan tuh inputnya ada 3. Pertama arus kas operasional dan belanja modal, lalu pembiayaan bersih. Itu semua bisa didapat dari web Finance Yahoo. Jadi kalian nggak perlu mencari angka ini ngitung sendiri, nggak. Kita tinggal salin aja. Jadi langsung aja kita kalau mau mencari arus kas itu berarti kita masuk laporan cash flow ya, masuk cash flow. Jadi langsung aja pada tahun 2017 itu arus kas operasionalnya 23285. Dapatnya dari mana? Dari sini. Ya kan? Terus 2018 27692 dapatnya dari sini ya. Jadi dan seterusnya. Lalu belanja modal dapatnya dari mana? Nah, belanja modal dapatnya dari sini, capital expenditure 2017 tuh 10630 masuk sini ya. Terus 2018 15139 masuk sini dan seterusnya. Lalu pembiayaan bersih adalah
pembiayaan bersih itu jadi selisih antara penerimaan utang dan pembayaran utang. Yang namanya perusahaan itu pada tahun berjalan pasti dia antara menarik utang atau menerima utang, salah satunya pasti dilakukan, ya. Jadi kita harus mencari tahu selisihnya, kita cari tahu selisihnya ya. Jangan cari tahu penerimaan atau pengeluaran dong. Selisihnya itu yang kita cari. Jadi yang caranya adalah issuance atau penerimaan dikurangi dengan pembayaran, penerimaan dikurangi pembayaran. Jadi pada tahun 2017 contohnya Astra itu menerima utang sebesar 201. Ini dalam ribuan ya. Ya 201 351 ya kan. Dan triliun, dan dia membayar 197.979. Oke. Jadi selisihnya adalah sebesar 3372 yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Jadi dan seterusnya 2018, 2019, 2020. Oke. Setelah itu di sini ada FCFE dan FCFE adjusted. Jadi yang bedain apa sih Min gitu kan pertanyaannya. Jadi banyak yang analis tuh bilang kalau free cash flow itu adalah arus kas operasional dikurangi belanja modal, dikurangi belanja modal gitu. Jadi hanya sebatas itu. Nah, kalau menurut saya itu tetap harus disesuaikan dengan net issuance. Ya, net debt. Jadi cek dulu ketika tahun bersangkutan perusahaan itu dia menerima atau membayar hutang enggak. Ya, kalau misalnya dia melakukan itu, kita cari selisihnya, lalu kita jumlahkan. Kalau misalnya positif berarti dia akan menambah FCFE. Kok gitu Min, kan itu utang. Utang itu bukan berarti yang sifatnya earmark, seperti utang-utang pemerintah yang sudah dipos-poskan untuk ini. Yang namanya utang itu bagi emiten itu peruntukannya bebas. Mungkin sudah dibagi-bagi porsinya, berapa persen, sekian persen untuk bisnis, sekian persen untuk bayar bunga, sekian persen untuk bayar gaji dan seterusnya, bayar dividen. Jadi di sini juga menjadi pembiayaan bersih itu kemungkinan ya ada juga yang menjadi haknya investor. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pembiayaan bersih ini sudah seharusnya ditambahkan ke dalam perhitungan free cash flow to equity. Kira-kira seperti itu. Nah, selesai input pertama ya. Lalu kita lanjut ke stage kedua. Jadi ada 3 stage di sini. 1, 2, dan 3 ya. Jadi yang terakhir ini kita tugasnya adalah endingnya adalah melengkapi kolom ini. Dan ini juga ya. Oke, lanjut kedua. Nah, yang kedua adalah income statement forecast. Kita meramal atau memproyeksikan laba rugi emiten ASI pada tahun 2021 sampai 2025 yang di saya kolomnya warna oranye ya. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana cara forecastnya? Nah, jadi cara forecastnya itu yang dibutuhkan inputnya ada 4. Yang pertama itu sales, total sales atau revenue, total pendapatan. Yang kedua kita menghitung growth rate atau pertumbuhan rata-rata dari salesnya. Yang ketiga net income atau laba bersih. Yang keempat adalah net income margin, yaitu margin laba bersih. Oke, cara mencarinya seperti apa? Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuka dulu laporan keuangan laba ruginya ASI. Bisa didapat di Finance Yahoo. Caranya adalah kita pilih income statement. Oke, jadi lanjut pada tahun 2017 di sini salesnya ASI itu 206.057 dalam miliaran. Ya didapatnya dari sini ya, 206.057. Lalu kedua 239.205 dapatnya dari sini dan seterusnya. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari growth rate atau pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata itu penting digunakan karena menjadi dasar untuk menghitung proyeksi laba rugi di tahun 2021 sampai 2025. Tekniknya adalah kita mencari pertumbuhan rata-rata. Caranya adalah tinggal membagi tahun tua dengan tahun mudanya. Contoh, cara mencari pertumbuhan rata-rata pada tahun 2017-2018 adalah membagi sales 2018 ke 2017. Hasilnya adalah pertumbuhannya sebesar 16%. Lalu cara mencari pertumbuhan rata-rata 2018-2019 adalah tinggal membagi 2019 ke 2018 dan lalu terjadi pertumbuhannya negatif minus 1% dan seterusnya. Setelah dapat
pertumbuhan rata-rata 4 tahun terakhir ya. Kita mencari rata-ratanya. Jadi ini pertumbuhan tahunan ya, pertumbuhan tahunan, kita mencari rata-ratanya. Rata-rata itu bisa kita cari dengan rata-rata geometri ya. Jadi 16%, minus 1% dan minus 26% ya. Di sini sudah masuk, didapat ternyata rata-ratanya adalah minus 5,28 ya. Minus 5,28. Jadi oke, langsung aja kita pada tahun 2021 saya sebagai analis memproyeksikan pertumbuhan penjualan Astra akan tumbuh negatif minus 5,28. Langsung saya kali 2020 juga sama, karena menurut saya ya belum pulih benar gitu otomotif, apalagi masih pandemi ya. Masih pandemi, kita coba aja nanti kita cek akhir tahun benar atau enggak hitungannya. Dan pada tahun 2023 saya merubah proyeksi pertumbuhan penjualan Astra menjadi angka moderat, yaitu tumbuh 4%. Menurut kami pertumbuhan ini sama dengan pertumbuhan rata-rata industri otomotif setiap tahunnya. Jadi kami mengambil cara yang cukup moderat dengan mengalihkan 4% ini dengan pertumbuhan penjualan Astra ya. 2023 tumbuh 4%, 2024 tumbuh 4%, 2025 tumbuh 4%. Jadi flat 3 tahun terakhir setelah pandemi usai, menurut kami ya, di 2023 sudah mulai pulih, itu tumbuh 4%. Oke. Selesai, dapat kita proyeksi penjualan Astra 5 tahun. Selanjutnya kita mencari proyeksi laba bersih. Nah, cara cari proyeksi laba bersih itu pertama kita masukin dulu nih laba bersihnya ini yang masih kosong-kosong, kita salin langsung dari income statement. Pertama kan diketahui 2017 laba bersihnya 18.881 atau 18 triliun. Langsung dapatnya dari sini. Dari sini. Net income common stockholder dari sini ya. 1881, terus 21673 dapat dari sini, dan seterusnya, lengkapi. Nah, habis itu setelah ini sudah lengkap, kita mencari net income margin namanya. Net income margin itu adalah pembagian dari net income dibagi sales atau margin laba bersih. Jadi dari total salesnya Astra 206 triliun, ternyata 9,16%-nya menjadi laba bersih, alias 90,84%-nya merupakan pengurangan atau yang menjadi biaya-biaya yang dikeluarkan Astra untuk mendapatkan laba bersih ini. Jadi seperti itu. Nah, setelah dapat net income marginnya dari data historis 4 tahun terakhir, kita langsung menghitung rata-ratanya sama dengan rata-rata geometri ya. Di sini udah dapat, udah saya hitung, ternyata 9,15% rata-ratanya ya. 9,16, di sini 9,06, 9,15, 9,23. Jadi dapatnya 9,15 rata-ratanya. Terus karena kita udah dapat rata-rata pertumbuhan net income margin selama 4 tahun terakhir dari saham Astra itu 9,15%, maka kita tinggal mencari net income-nya. Cara mencarinya adalah tinggal mengalihkan salesnya proyeksi kita dengan net income margin yang sudah di rata-rata. Jadi cara mencari ini 15171 ini adalah mengalihkan 165804 dengan 9,15%. Ya, seperti ini. Dapat 15171 dan 2022, 2023, 2024, 2025 sama. Metodenya sama. Kali ini dikali ini ya. 9,15. Ya kan? Jadi seperti itu, kita sudah dapat net income-nya. Oke, berarti selanjutnya kita mencari FCFE. Nah, ini yang menjadi penting bagi perhitungan valuasi kita. FCFE itu adalah free cash flow to equity-nya. Karena 2017 dan 2020 sampai 2020 itu sudah given, jadi kita tinggal salin aja dari sini ya. Tidak ada perbedaan, salin semua. Dan bagaimana cara mencari yang forecast-nya? Gampang. Cara mencarinya adalah pertama kita mencari dulu yang namanya, ini belum ditulis.
kita mencari dulu yang namanya FE dibagi net income. Ini adalah rasio yang harus saya gunakan untuk mencari FCFE forecast-nya. Jadi metodenya sama seperti mencari net income margin dan growth rate, yaitu merata-ratakan FCFE bagi NI ini selama 4 tahun terakhir, nanti didapat rata-ratanya, maka itu sebagai forecast-nya. Setelah kita dapat, ternyata FCFE bagi net income itu bervariasi ya, dengan tertinggi itu di tahun 2020. Artinya ini apa sih? 84,88, 98,9, 68. Jadi semakin besar indikator FCFE bagi NI ini, maka semakin bagus dan semakin mencerminkan laba bersihnya yang didapat oleh Astra itu dari operasional bisnisnya. Karena yang namanya laba bersih itu bisa bersumber bukan dari operasional bisnisnya. Seperti ini misalnya. Misalnya saya Astra itu bergerak di penjualan mobil atau penjualan kendaraan. Namun dia juga punya lini bisnisnya itu ada sawit, ada batu bara, ada alat berat, ada bank juga. Nah, misalnya Astra mendapatkan income atau laba bersih ini bukan dari menjual mobil, maka dia tidak akan masuk ke sini, nggak masuk ke arus kas operasional dicatatnya. Mungkin dia mendapatkan laba bersihnya itu dari pelepasan bisnis. Misalnya Astra menjual Bank Permata, divestasi ya. Jadi Astra misal punya 100% saham Bank Permata. Namun dia sudah bosan dengan bisnis bank, dia divestasi tuh sebagian, 50%, setengahnya. Dia dapat cash segar kan. Nah, itu juga bisa jadi laba tercatat sebagai net income, namun tidak dicatat di arus kas operasional. Kenapa? Dan itu tuh jelek karena sifatnya tidak berulang. Jadi yang namanya pelepasan bisnis, penjualan aset tetap itu nggak berulang. Itu adalah kejadian yang extraordinary. Jadi bukan yang sifatnya tuh dari operasional bisnisnya. Maka bisa kita bilang kalau misalnya FCFE per NI-nya rendah, itu berarti dia bisa dapat laba segini bukan dari operasional bisnisnya, melainkan dari hal-hal lain yang sifatnya tidak berulang, dan itu jelek. Ya, itu jelek. Jadi bisa kita bilang di sini 2020 bagus karena FCFE-nya jauh lebih tinggi dari laba bersih. Bagus itu artinya dia mendapatkan laba bersih ini pure dari dari bisnisnya Astra sehari-hari, yaitu menjual mobil. Seperti itu. Jadi sama metodenya, kita ngitung nilai rata-ratanya di sini ya, rata-rata FCFE per NI ini. Jadi di sini ada 99,51, itu didapat dari sini ya. Jadi kita mencari rata-rata ini 84,88, 98,98, 68,9 dan 169,36 masuk semua ke sini. Didapat rata-rata 99,51. Oke. Nah, jadi dengan rata-rata ini kita bisa menghitung FCFE ini. Jadi cara menghitungnya adalah tinggal mengalihkan net income ini ke dengan ini FCFE per NI ini. Jadi bisa didapat nilai FCFE forecast yang kita hitung ini dengan mengalihkan ini ya. Oke, dikali semua dapat forecastnya. Nah, ini sudah hampir setengah jalan, sudah sampai selesai. Jadi di sini sudah kebuka ya, berarti. Oke, jangan bingung dulu, masih lanjut. Oke, selanjutnya adalah kita mencari yang namanya imbal hasil WACC ya. Jadi kita mencari imbal hasil yang diinginkan atau WACC ya. Jadi di sini kita pertama menghitung yang namanya cost of debt dan cost of equity. Jadi WACC itu apa? WACC itu weighted average cost of capital. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai tingkat diskonto. Jadi yang namanya perusahaan itu kan pembiayaannya terdiri dari utang dan ekuitas ya. Kalau debt berarti dia berhutang, entah itu mendapatkan pinjaman atau menerbitkan obligasi. Kalau ekuitas itu berarti dia menerbitkan saham baru, seperti itu. Yang pertama kita cari dulu biayanya berapa sih, cost of debt ya, biaya dari penerbitan utang dan pinjaman dari bank itu seberapa biayanya, kita hitung ya. Yang pertama kita harus mencari dulu yang namanya interest expense atau biaya bunga ya, biaya keuangan. Ini bisa didapat dari
laporan income statement, langsung ke interest expense ya. 2017 dia sebesar 2042. Masuk sini 2018 sebesar 3105, masuk sini ini 3105 ya. Langsung masuk sini dan seterusnya. Habis itu kita mencari total debt. Total debt itu adalah bukan total liabilities ya. Jadi kalian bedakan yang namanya debt dan liabilities. Debt itu dan liabilities itu berbeda. Debt itu kemungkinan adalah yang paling kita tahu adalah kewajiban emiten yang ada bunganya, bearing ya. Jadi ada interest bearing. Jadi dia mempunyai bunga. Jadi nggak semua liabilities atau utang emiten itu dia punya bunga ya. Jadi kita bisa sebut itu uang muka pajak ya kan. Uang muka pajak itu utang juga bagi emiten. Cuman kan uang muka pajak bukan bunga. Nah, jadi kita hanya menghitungkan yang sifatnya ada bunganya aja. Jadi total debt itu bisa didapat dari balance sheet ya. Balance sheet-nya Astra, dari Finance Yahoo juga. Langsung ke sini aja ya. Di sini total debt 7498, langsung masuk sini aja ya. Sini. Oke. Lanjut, habis itu kita bisa mencari yang namanya pre-tax cost of debt ya. Pre-tax cost of debt itu apa sih? Jadi biaya bunga sebelum pajak. Jadi yang namanya biaya utang itu pasti dia deductible expense. Jadi dia dikurangi dengan pajaknya. Jadi kenapa dia rendah sekali cost of debt itu? Karena dia dikurangi pajak ya. Karena dia deductible gitu. Jadi kita mencari dulu pre-tax-nya. Kita cari dulu pre-tax-nya sebelum pajaknya berapa. Caranya adalah membagi interest expense dengan total debt-nya. Simple, kayak gitu aja. Ya, tinggal dibagi. Dapat semua, tarik ke kanan ya. Langsung tarik ke kanan kayak gini aja. Terus kita cari income before tax buat mencari tax rate-nya itu berapa. Pajak efektifnya itu berapa persen ya kan. Nah, caranya gimana? Kita mencari income before tax. Income before tax bisa dapat dari income statement. Income before tax itu dapat dari sini 29196 2017. Masuk sini 34995 juga sini. 34995 masuk sini. Oke. Ya, masuk sini dan seterusnya juga yang ke kanan langsung. Nah, sehabis kita dapat income before tax, kita mencari income tax expense, biaya pajaknya itu berapa. Dari sini bawahnya tax provision 6031 masuk, 7623 masuk, dan seterusnya. Setelah itu kita bisa mencari yang namanya tax rate atau tarif pajaknya itu berapa, ya kan. Nah, tarif pajaknya itu ternyata tinggal membagi income tax expense dengan income before tax. Dapat 20,6, tarik aja ke kanan, oke. Lalu kita bisa mencari yang namanya after tax cost of debt. Caranya adalah dengan mengurangi tax rate, 1 dikurangi tax rate dikali dengan pre-tax cost of debt. Nah, rumusnya seperti ini. 1 minus tax rate dikali dengan pre-tax cost of debt. Dapatlah after tax cost of debt. Tapi yang kita gunakan hanya yang ini. Yang kita gunakan hanya yang ini. Tahun 2020. Kenapa? Karena kita mau memforecast tahun 2021. Buat apa kita ngitung yang 2017, 2018, 2019? Ini nggak digunakan ya. Ini digunakan karena untuk menghitung forecast dari rata-ratanya saja. Tapi untuk memforecast 2021 kita pakai tahun H-1 atau year -1. Jadi yang kita gunakan 3,23. Nah, kita dapat ya cost of debt-nya ternyata 3,23%. Nah, kan WACC kan rumusnya ini. WD ini bobot debt dikali dengan cost of debt ya, terus ditambah dengan bobotnya ekuitas dikali dengan cost of equity ya. Jadi bobot itu gimana sih nanti ya? Kita ngitung dulu cost of debt sama cost of equity-nya. Nah, ini kan cost of debt-nya udah dapat nih. Saya kuningin ya. Udah dapat kan? Cost of debt-nya udah dapat. Nilainya ini, kita pakai yang ini. Terus kita ngitung cost of equity. Ya, selanjutnya kita ngitung cost of equity. Ini ada rumusnya juga, kita namanya adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Rumusnya adalah risk free tambah beta buka kurung return market kurang risk free tutup kurung.
Jadi cara mencarinya itu gampang. Risk free ini kita cari surat utang pemerintah yang 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena umumnya investasi saham itu sifatnya adalah minimal 10 tahun. Jadi kita juga harus menggunakan surat utang yang risk free. Kenapa pakai surat utang pemerintah? Karena pemerintah itu kemungkinan defaultnya hampir nggak mungkin gitu loh. Kalau pemerintah nggak bisa bayar bunga, dia tinggal nyetak uang. Jadi nggak usah kemungkinan gagalnya itu kecil. Beda sama perusahaan. Perusahaan nggak punya uang buat bayar utang, dia ngutang lagi gitu. Jadi seperti itu. Cuman yang namanya pemerintah juga nggak mungkin terus-terusan dia mencetak uang ya. Jadi ya terkadang pemerintah kita untuk membiayai utangnya harus berutang juga gitu. Itu bagus, nggak jelek, bagus itu. Ya seperti itu. Nah ini risk free, kalian cari aja. Saya udah cari di Google, dapatnya 6,5%. Surat utang negara yang 10 tahun itu 10 ini ya, US 10 year ini dia dapatnya 6,5%-an. Sebenarnya 6,6%, cuman biar enak aja angkanya jadi 6,5% ya. Kalian cari, terus beta di sini saya juga dapat dari Bloomberg. Kalian cari di Bloomberg atau dari Reuters itu dapat 0,8 betanya Astra. Terus return market 8,96% dari mana Min? Oke, nih saya jelasin ya. Jadi karena 10 tahun dari 2020, maka saya mencari dulu IHSG ini di level 2020 itu di berapa. Oke, IHSG 2020 itu di 5979 ya, 5979. Terus 10 tahunnya berarti 2000 berapa? 2009 ya, 2010 ya kan, 2009. Nah 2008 2009 ya, 2009 akhir ya, itu dapat 2534 ya. Jadi tinggal dibagi saja, terus dipangkatkan dengan 0,1 karena 10 tahun gitu. Nah, kenapa loh kok dibagi terus dipangkat 1/10 gitu? Karena ini sama kayak mencari rumusnya di akar pangkat ya. Jadi kan akar pangkat itu kan sebenarnya kalau misalnya pangkatnya akarnya dikeluarin itu jadi 1/2 kan. Jadi misalnya akar 4 itu berarti kan 2, atau bisa kita tulis 2 pangkat setengah gitu kan, 2 pangkat 1/2. Sama untuk mencari rata-rata 10 tahun, berarti kita tinggal akar pangkat 10 dimasukin dari pembagian ini 5979 dan 2534, 2,35. Cuman karena saya nggak tahu di Excel gimana cara bikin akar pangkat 10, jadi saya tulis 1/10 aja. Jadi saya tulis 2,35 dipangkatin 1/10, dapatnya 8,96%, masuk ke return market sini ya kan. Nah tadi udah dapat, terus risk free nya 6,5 tuh. Jadi dapat setelah dihitung KE atau cost of equity nya 8,47%. Oke, 8,47%. Nah belum selesai, habis itu kita langsung ngitung WACC. Nah, WACC kan tadi WD, RD nya kan ini nih, cost of debt 3,23 ya kan. Nih, oh ini belum dirubah, sorry, 3,23 ya kan. Terus KE nya, RE nya 8,47 ya kan. Nah terus bobotnya berapa? 42,21 ya, ini masih yang lama nih, saham sebelumnya, sebelum Astra. WE nya 5257,79. Dapatnya dari mana Min? 542,21, 57,79. Nah gampang, pertama kita cari tahu dulu nih total asetnya si Astra nih tahun 2020 nih berapa. Dari sini, dari balance sheet 2020 ya.
Kalau finance Yahoo tadi cuma 2019. Nah, total asetnya itu sebesar berapa dia? 338.203. 338.203. Nih, 338.203 ya jumlah aset. Oke, masuk sini. Liabilities-nya berapa? 142.749 nih masuk sini. Ya, ekuitasnya tinggal dikurang gitu loh. Ya kan? Aset kurang liabilitas kan ekuitas. Nah, terus cara nyari persen debt gimana? Ya tinggal dibagi. Persen debt adalah total debt, total liabilities dikurang total aset. Ya kan? Terus equity-nya berapa? Ya tinggal dikurangin 1 minus bobotnya. Jadi dapat nih bobotnya debt, bobot utang tuh 42,21. Bobot ekuitas 57,79. RD-nya cost of debt-nya dapat dari sini. Jadi ini ngeling semuanya nih. RE-nya ya cost of equity dapat dari sini. Oke. Dapat semua. Habis itu kita langsung hitung kali-kaliin aja WD 42,21% kali 3,23 bla 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 dapat WACC 6,26%. Oke, ini dapat satu nih ya, lumayan lah buat membuka di sini ya kan. 6,26% kan. Nah, jadi setelah mendapatkan 6,26% ini, jadi kita bisa mengisi tingkat diskonto ya kan. Tingkat diskonto ini sebenarnya apa sih? Ini adalah discount rate yang digunakan oleh emiten untuk mendiskon arus kas dia yang di masa mendatang ke tahun sekarang. Nah, apa yang didiskon? Free cash flow equity yang sudah kita forecast 15.096 dapatnya dari mana? Nih dari sini. Ya kan? Terus tingkat diskonnya tinggal 1 tambah 0,626 ya. Nah, lalu kita pangkatkan dengan 1. Kenapa 1? Karena dia adalah menjadi tahun pertama. Ini tahun 0, T0. Ini T1, T2, T3, T4, T5. T5 juga ya, karena kita anggap berhenti dia akan konstan di tahun kelima. Ya namanya analis bebas mau konstan di tahun berapa. Cuman ya saya di tahun kelima lah, karena banyak analis juga konstan di tahun kelima gitu loh. Oke, lanjut. Terus ini langsung dibagi aja jadi nih present value future cash flow langsung dibagi ini dibagi ini. Oke, dapat langsung sama 2022 dan 2025 juga sama ya. Sisain ini TV-nya terminal value-nya nanti, ini buat nanti, ini hitungan kita nanti ya. Setelah itu kita langsung mencari terminal value-nya. Nah, tapi sebelum mencari terminal value kita harus tahu dulu perpetual growth itu berapa. Perpetual growth itu sebenarnya tingkat pertumbuhan setelah si emiten ini pertumbuhannya konstan itu di berapa persen. Jadi dia di tahun-tahun berikutnya itu dia pasti flat di 2%, 3%, 4% gitu. Tapi menurut saya sih perpetual growth itu ya idealnya bagi perusahaan mature seperti Astra ini di 2%-an. Itu menurut kami, karena saya juga mencari literatur, dari literatur itu biasa di 2,5, 3%. Tapi saya ambil yang konservatif aja jadi di 2%. Dia akan tumbuh flat. Itu kita gunakan untuk mencari terminal value. Ini udah mau selesai. Terminal value berarti rumusnya adalah free cash flow equity dikali 1 tambah G ya. 1 tambah G, ini G-nya nih 2%, dibagi R. R itu adalah required rate of return atau WACC dikurangin G gitu. Jadi free cash flow equity yang digunakan adalah free cash flow equity tahun terakhir. Oke. Tahun terakhir. Jadi di sini kita gunakan 16084 ya, 16084. Ini belum diganti. 16084 dikali ini juga masih 3%. Masih 3%. 16084 kali 1,02 dibagi 6,26. Hitung-hitungannya di sini. Jadi pertama kan 16084 kali 1,02 2% ya kan. Terus kita ngitung pembilangnya nih. Penyebutnya R minus G. R-nya kan 6,26. 6,26
dikurang 2, G-nya 2 kan tadi. G2 dari mana sih? Dari sini. Dapat 2 dari mana, Min? Itu biasa digunakan kalau perpetual ya. Jadi tumbuh lifetime gitu loh. Sampai dia bangkrut, sampai perusahaan itu sepanjang bisnisnya itu 2%. Jadi dapat 4,26 dibagi 100 ya kan? Bagi 100 0,0426. Tinggal dibagi dong, ya kan? 16406 dibagi dengan 0,0426. Jadi dapatnya 385.000. TV-nya 385. Oke. Nah, ini larinya kemana nanti nih? 16.084. Ini larinya kemana? Larinya ke sini ya teman-teman. Nih, larinya ke sini 385110. Terus kita bagikan dengan tingkat diskon yang sama. Karena saya asumsikan berhenti di tahun kelima, maka terminal value-nya juga di tahun kelima. Jadi kita bagikan langsung terminal value 385110 dibagi dengan diskon rate, dapat segini. Nah, dapat kan? Ini adalah arus kas di masa mendatang. Jadi saya mau mencari tahu nilai ini nih berapa sih sekarang ini. Tahun sekarang nih berapa sih nilai forecast saya ini. Caranya adalah kita menjumlahkan dulu. Semua dijumlahkan. 347.540 ya. Tuh. Karena ini dalam miliaran rupiah, maka saya convert dikali 1 miliar. Dapatlah 347 triliun something. Dibagi dengan saham beredar, outstanding shares dari Astra, kita bisa dapat dari sini. Di balance sheet. Balance sheet nggak ada. Ya, bisa dapat dari Finance Yahoo. Finance Yahoo cari di cash flow. Coba. Nggak ada juga, cari di balance sheet. Nah, ada nih, share issued 4483553 dalam ribuan, oke, atau 40 miliar. Maka cara mencari nilai intrinsiknya adalah tinggal membagi. Ini yang sudah kita hitung forecast tadi dibagi dengan jumlah saham beredarnya. Oke, dapatlah hasilnya 8.585. Sekarang harga pasarnya Astra 5.400. Hitungan analis saya itu nilai intrinsiknya 8.585. Berarti ada kemungkinan upside sekitar 58,98% atau 59%. Atau margin of safety-nya tuh sebesar itu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil yang value investor ya, jadi dia menghitung dulu nilai intrinsiknya berapa dibandingkan sama nilai market. Kesimpulannya ada 2, under value atau over value. Ada 3 sama fair value. Sudah wajar atau belum gitu. Ternyata kesimpulannya adalah under value ini. Ini sangat under value karena masih aman lah. Harga diperdagangkan 5.400 padahal nilai wajarnya 8.580. Oke guys, jadi seperti itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga mencerahkan kalian yang mau membeli saham Astra jadi lebih makin yakin dan lebih tercerahkan ya. Kira-kira seperti itu. Apabila ada pertanyaan atau ada komentar, boleh langsung drop di komen di bawah aja. Oke. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Oke.